Hai, kita ketemu lagi sekarang untuk di part 2-nya dari topik stalking ya. Tadi kita udah mulai ke jenis stalking yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah high school stalker, dan kebetulan sekarang Selfie sudah offline, jadi nggak hadir di sini. Itu yang dicontohkan dari ngecek handphone ya gitu, Jo ya. Iya. Ya, ngecek handphone. Terus itu. Nah, sekarang masuk ke yang ini juga udah diomongin tadi nih, yang media sosial stalker, yang kita ngecek sosmed. Nah, kalau lo itu cuma ngecek di sosmed ya? Iya. Gitu. Gua nggak pernah ngecek dan kalau status kayak WA gitu, gua nggak pernah ambil pusing. Nggak pernah istilahnya nggak pernah gua ambil serius karena kalau status WA. Nah, sekarang gini, bukan status WA, jadi gini maksudnya. Kalau di sosmed kadang gua cuman ngecek aja dia online apa enggak. Gini. Seandainya lo kenal ini dari Facebook ya. Lo kenal dari Facebook. Lo akankah lo ngecek Instagramnya dia? Enggak. Hah? Gua nggak pernah. Nggak pernah. Gua nggak tahu Instagramnya itu apa, medsos yang lain apa, gua nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Cuman satu yang gua kenal di situ, ya gua taunya ya cuman di situ doang. Begitu. Iya. Nah, kalau seandainya gini, sekarang sosmed itu kan banyak banget tuh. Misalkan lo itu lo kenal itu di Facebook. Tiba-tiba lo nemuin dia di salah satu aplikasi perjodohan. Itu gimana? Ya, gua mending langsung ngomong ke orangnya, nanyanya ke orangnya. Langsung gua tanya aja. Nah, kalau seandainya dia memang masih bermain aplikasi perjodohan itu gimana? Ya, itu haknya dia. Hah? Selama belum resmi itu haknya dia. Oh gitu. Ya. Kalau udah resmi? Nah, itu kan nggak boleh. Oh gitu. Apalagi yang kalau kita udah menjalin hubungan, terus dia juga menjalin hubungan di aplikasi yang lain, kan itu yang ya haknya dia sih. Cuman guanya ilfil. Cari-cari masalah biar gua bisa lepas, itu aja. Oh gitu. Karena gua nggak mau ada saingan yang sama gua nggak mau ikutan bersaing. Gua maunya jadi pemenang. Oh gitu. Pemenang jadi monopoli. Ya. Oh gitu. Gua nggak pernah menduakan orang, makanya gua nggak mau diduakan. Cuman orang-orang aja yang menilai gua sering godain cewek sana sini, karena itu kan mereka menilai dari sebuah sosmed. Dan gua kalau komen-komen seperti itu, ngerayu, tapi kan cuman di dalam sosmed, nggak berlanjut ke DM lah, japri lah, kan nggak pernah berlanjut. Cuman kalau gua suka sama orang, ya gua kejar. Iya. Pernah nggak lo suka dengan 2 orang atau 3 orang sekaligus? Pernah sih. Pernah. Cuman kan salah satu. Gua pernah suka sama 2 orang, cuman salah satu yang gua kejar. Kalau misalkan semua itu ketiganya itu 3 ke 4 orang atau dia yang lo suka itu mempunyai kriteria yang sama gitu ya, sifat yang sama gitu ya, bukan sama ya, identik ya, lebih tepat identik. Nah, lo prefer tuh hal apa yang menonjol dari dia yang buat lo tertarik dari sekian banyak? Kalau yang jelas yang pertama itu perhatiannya. Terus? Tuh, perhatiannya ya itu sih yang utama, cuman perhatiannya aja. Dan dia selalu ada waktu aja buat gua. Gitu. Itu terlepas dari lokasi nggak? Dia harus deket lo atau? Enggak. Iya, gua nggak mau, dan gua belum pernah menjalin hubungan LDR. Oh gitu. Belum pernah. Gua belum pernah menjalin hubungan LDR. Gua jalin hubungan harus ketemu. Oh gitu ya. Ya, dari pengalaman gua mah jauh-jauh juga gua samperin. Terus? Iya, harus ketemu. Kalau LDR enggak. Oke. LDR enggak berarti ya? Enggak. Jadi buat teman-teman yang merasa jauh dari Bang Pai ini, tolong jangan dideketin. Dan yang merasa deket, tolong dijauhin. Wajib itu wajib.
Selfie, gue lagi promoin cowok lo nih. Kita sekarang masuk yang ketiga nih, tipe stalker yang ketiga adalah psycho stalker. Psycho stalker ini apa namanya? Adalah jenis stalking yang mengganggu. Jadi orang yang menjadi psycho stalker ini tidak hanya mencari tahu, namun juga menguntit, bahkan menampakkan dirinya secara terang-terangan untuk memicu psywar pada pikiran si korban. Jadi misalkan gini, si korban ini korban yang udah di stalking nih ya kan, dia kemana gitu, dia naik kendaraan apa, diikutin, dikuntit, terus tahu-tahu dia muncul di depannya gitu, muncul di depannya kayak gitu ya. Nah, ini hal tersebut tidak hanya membuat orang yang dikuntit merasa tidak nyaman, namun juga ngeri. Apalagi tidak sedikit korban dari stalking ini yang mengalami nasib naas. Nah, lo pernah nggak punya pengalaman ini? Jadi dalam arti lo ngikutin orang, misalkan gini, ceritanya mau bikin surprise nih, ceritanya mau bikin surprise. Jadi, oh ini orang yang gue suka, dia kenal sama gue, tapi dia nggak tahu gitu ya, dia nggak tahu posisinya di mana, cuma sekedar suka atau pernah suka atau gimana, terus lo mencoba membuat impress sama dia begitu. Misalkan dia lagi di mall, lo ikutin di mall, dia lagi makan, tiba-tiba lo muncul di depannya, jreng, surprise. Gua belum pernah melakukan stalking yang seperti itu. Belum pernah. Cuman gua pernah di stalkingin seperti itu. Oke, contohnya gimana? Ya, gua waktu kerja, ya dulu lah waktu masih kerja, gua telepon, tahu-tahu gua mati HP, gua cas, gua di kerjaan cas, dan dia tahu-tahu datang di depan gua, dikira gua pergi karaoke kayak atau apa kayak, takutnya kan gitu. Tapi kalau gua yang stalkingin dia, gua nggak pernah ya. Pernah gua ngikutin. Jadi gua kalau menjalin sebuah hubungan, komitmen itu gua serius, satu ya satu. Ini kecuali gue dikecewain ya. Nah, dengan kejadian kayak tadi yang dia datang ke kantor lo itu ya, itu lo merasa terganggu nggak? Atau lo merasa seneng? Enggak sih, biasa aja sih. Biasa aja. Oke. Jadi guys, untuk yang psycho stalker ini tolong jangan pernah dilakuin ya. kecuali nih ya, lo berdua memang saling suka, saling sayang gitu kan, bikin surprise nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ini misalkan dia nggak tahu kalau dia tuh nggak tahu kalau lo suka sama dia, apalagi dia juga belum tentu suka sama lo. Nah, terus itu lo lakuin itu jadinya psycho, lo akan dibilang orang gila. Lo ada masukan lagi gak, Jo? Ya, gua mah kalau menjalin hubungan, kalau udah pasangan udah pernah bohong sekali aja, gua udah ilfil. Terus kalau lo udah ilfil itu action lo apa? Kebanyakan diem. Gua kebanyakan diem. Biasanya, tapi kalau udah kebangetan dan gua udah punya bukti valid, gua akan cari kesalahan dia buat menjauh. Oh gitu. Nggak langsung dilepas gitu aja, enggak? Atau nggak bisa diselesaikan kayak gitu baik-baik? Ya kalau udah kebangetan mah nggak bisa. Guanya nggak mau. Oh gitu. Gua nggak mau. Jadi udah nggak ada rasa sama sekali ya? Kalau udah, ya istilahnya kayak kalau yang kebangetan itu kan yang istilahnya ada pihak ketiga gitu. Nah, kalau dia menjalin hubungan sama orang lain itu udah kebangetan, dan gua nggak pernah marah, cuman tahu-tahu gue hilang aja. Oh gitu ya. Ya itu apa namanya? Sebelumnya lo udah kasih tahu sama pasangan lo dong pasti. Iyalah. Ya kan? Gua tak kasih tahu. Karakter lo seperti apa gitu. Ya. Tapi selama ini yang punya pihak ketiga elunya apa dianya, Jo? Ya kalau gua mah nggak mungkin. Oh gitu. Guys, ini salah satu cowok belagu ya. Belagu ya. Songong guys. Gua suruh buka. Nih. Kalau mau baca chat, gua baca chatnya. Semuanya. DM nih, buka DM. Ada. Gua nggak pernah nge-DM orang lain kalau gua punya komitmen. Gitu. Tapi kalau orang lain
nge-WA, nge-DM tuh banyak, cuman gue nanggapinya biasa aja. Oh, gitu. Nggak pernah langsung berterus-terusan ya. Gimana mau balas orang 24 jam ada di Dia HP. Gue kan kalau punya pasangan kan bucin, 24 jam teleponan. Oh gitu. Tapi nggak ketemu, cuma teleponan doang. Ya ketemu lah. Kan ketemu. Kalau kerja, di kerja, kalau libur kan ketemu. Oh, kalau libur ketemu. Oke. Nah, guys, ini salah satu pasangan yang kalau libur ketemu. Kalau nggak libur nggak ketemu, guys. Dia sama cewek lain begitu. Kita masuk yang keempat. Yang keempat ini terakhir ya, guys. Habis ini kita closing nih, capek banget gua. Oke. Yaitu predator stalker. Ya, gue bacain di sini jenis stalking ini tidak jauh beda dengan psycho stalker. Namun tujuan dari stalking ini adalah untuk mencari perhatian dengan cara mengganggu. Gue nggak nyangkap sampai sini nih. Dan mengancam ketenangan orang lain. Taktik yang biasanya dipergunakan adalah berkenalan, akrab, menggali informasi, dan biasanya informasi tersebut digunakan untuk balas dendam. Contohnya apa sih Jo kayak gini ya? Itu contohnya seperti misalnya itu mah udah kayaknya udahan. Hah? Setelah udahan itu kayaknya. Jadi orang punya pasangan lagi ribut-ributnya, biasanya itu ntar terus saling menjelekkan. Saling menjelekkan ya. Mungkin nggak ada yang jarang orang menjelekkan diri sendiri itu jarang. Banyak kan pasti menjelekin pasangannya kalau udahan. Nah, ntar biar orang yang misal aku sama B lagi ribut, aku curhat ke C, pasti yang aku jelekin kan si B. Nah, nggak mungkin aku jelekin diriku sendiri. Enggak, tapi banyak kan kayak gitu. Itu ntar cari-cari kesalahan terus balas dendam kayak. Tapi konteksnya di sini gini Jo, apa namanya dia itu dia itu jadi mengganggu Jo, jadi mencari perhatian dengan mengganggu, dengan menggali informasinya, mengganggu, terus digunakan buat balas dendam. Iya. Jadi seperti dia buat balas dendam, dia pakai itu untuk balas dendam aja. Mungkin ada kasih. Berarti udah nggak ada rasa sayang dong. Apanya? Udah nggak ada rasa sayang kalau buat balas dendam. Misal buat manas-manasin. Misal kita stalking orang, ternyata pasangan kita lagi sama orang lain. Nah, kita begitu juga. Jadi kita juga melakukan hal yang sama dengan pasangan kita, ntar jalan sama yang lain, upload di sosmed biar dia tahu gitu loh. Oh, tapi itu nggak masuk stalking dong, kan kita yang ngelakuin. Ke stalking berarti dia ini kan kalau gue lihat di sini dia tuh ngikutin perjalanan, ngikutin terus dapetin informasi dia entah apa, mungkin dipacarin ya, dipacarin terus putus ya, terus untuk balas dendam. Jadi dia itu dikuntit lagi untuk lo tau nggak kejadian yang kayak kemarin itu yang lo tahu kan, yang dia putus disebarin foto-foto ininya, foto itunya, nah itu kan, ya kan, ya kan, nah mungkin seperti itu kali. Jadi untuk mencari perhatian biar balik lagi. Enggak sih kalau buat itu. Ya mungkin dia udah terlalu cemburunya, udah terlalu kebangetan aja. Terus dia pengen balas dendam aja, jelek-jelekin pasangannya, mantannya kan. Nah, terus? Ya itu yang mungkin dinamakan stalkingnya udah masuk kategori predator ya. Predator kan udah istilahnya udah pemangsa. Dia udah nggak peduli, intinya jelek-jelekin aja, dijelek-jelekin, disebarin biar balik lagi pasangannya atau gimana? Mungkin itu juga bisa. Dia masih mengharapkan, cuman kalau melakukan seperti itu kan jalan yang salah. Gitu. Balas dendam karena dikecewain juga bisa, jelek-jelekin biar sekalian dia nggak ada yang mau sama dia. Tuh.
Kalau gua sih nangkepnya gitu, soalnya kan ada motif balas dendam. Iya betul, ada motif balas dendamnya itu. Biasanya dia nggak terima diputusin kali ya. Ya nggak terima diputusin, sakit hati, terus cari stalking tentang dia yang jelek-jelek biasanya yang dicari. Terus disebarin. Ya biar nggak ada yang mau sama dia, balas dendam itu karena dia sakit hati. Oke, ini kita udah nyebutin 4 dari jenis stalking. Gua harus closing. Jo, lu udah ngantuk belum? Oke. Ada pesan-pesan mengenai stalking mungkin yang berkaitan dengan stalking buat teman-teman? Ya, pesan gua sih percayalah sama pasangan kalian. Jangan pernah mengecewakan pasangan kalian. Hargailah pasangan kalian. Karena dari itu kalian juga akan dihargai sama pasangan kalian. Wih, bravo. Guys, itu nasihat yang bagus dan mulia dari seorang raja galau, guys. Oke, kalau gitu kita tutup. Di sini juga ada pesan dari artikelnya, yaitu jadi stop stalking terutama jika itu sudah mengganggu privasi dan kehidupan orang lain. Nah, dan semoga kamu semakin paham akan arti stalking dalam bahasa sehari-hari ya. Nah, pesan dari gua, kalau udah menyangkut pribadi orang lain, pribadi pasangan orang lain, jangan di stalking gitu kan. Itu aja. Jadi lo mau stalking siapapun silahkan, tapi kalau udah menyangkut pribadi orang lain, pasangan orang lain, jangan. Atau hindari, kalaupun ada yang mau masuk, hindari. Itu bukan urusan kita, benar nggak Jo? Benar, ya. Dan satu lagi pesan, jangan pernah mengganggu privasi orang lain, itu termasuk percayalah sama pasangan. Ya pasangan kita kan sebelum resmi ya dia kan juga punya kehidupan, dia sama kehidupan sebelum kenal sama kita, dan sama begitu sebaliknya. Kita kan juga punya kehidupan sebelum kenal sama dia, asal saling menjaga hati masing-masing. Gue mau tanya sama lo. Bagaimana pendapat lo mengenai seseorang yang stalking pasangan orang lain? Orangnya udah punya pasangan, dia stalking. Itu mah orang kurang kerjaan. Hah? Dia nggak punya kerjaan kalau gitu. Orang udah punya pasangan di stalkingin. Cuman yang akan didapat apa? Sakit hati. Oh gitu. Iya. Ngapain kita stalking orang yang punya pasangan? Kan nggak mungkin akan jadi kita sendiri. Jadi pasangan kita juga. Itu ntar dapatnya cuman sakit hati. Kalau mencari celah dari hal itu gimana? Gua sih nggak setuju. Gua nggak setuju karena kan banyak yang melakukan itu, banyak. Ya banyak sih, banyak. Gua kalau gua tahu dia punya pasangan, makanya gua tanya dari awal, udah punya pasangan belum? Belum. Kalau belum ya udah gua kejar. Kalau udah punya, gua nggak bakalan nyari tahu tentang dia. Karena apa? Percuma, buang-buang waktu. Itu kan dari sisi lo, dari sisi orang lain kita nggak tahu. Ya. Kan kita ngomong dari sisi orang lain gimana? Iya. Kita kasih pendapat orang itu dong. Nah, kita nggak bisa mengecas ya, karena kepribadian orang itu beda-beda. Mungkin dia masih mengharapkan pasangan orang lain itu menjadi milik kita. Makanya dia stalking. Gitu. Punya pengalaman nggak sih? Wah sih, ya ada lah. Tapi nggak perlu diperjelas di sini. Ya oke, kalau gitu sekarang kita tutup ya. Buat teman-teman semua, ini adalah topik yang tidak tepat untuk jadi panutan. Nggak usah dimasukin hati, nggak usah dimasukin kepala, dibuang aja jauh-jauh. It's okay, nggak masalah. Ini topik nggak penting yang jelas ya. Dan ini bersifat juga dua orang subjektif di sini yang bicara. Jadi kurang lebihnya kita berdua mohon maaf ya. Saya dengan Christopher Mamang Mujono dan rekan saya Tupai Paijo. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya.